Apa harus dijadikan host dulu? Hah? Kita coba lagi. Share screen. Muncul ya. Oh ini muncul. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini tentang bagaimana fikih kebencanaan. Ya, bencana ini dalam konsepsi sebagai warga Muhammadiyah, kita memahaminya sebagai sebuah gangguan yang serius. Sebabnya karena faktor alam maupun manusia yang bisa melumpuhkan fungsi-fungsi masyarakat yang dibangun untuk menopang keberlangsungan hidup, melindungi aset-aset, kelestarian lingkungan, dan menjaga martabat sebagai manusia yang merupakan bagian dari perintah agama. Itu bisa karena faktor man-made disaster atau manusia yang menjadi penyebab dari bencana itu, atau natural ya, yang sifatnya bencana alam. Tapi juga ada bencana karena ulah manusia. Disebut bencana ketika kemudian fungsi-fungsi manusia jadi lumpuh ya, sehingga mengganggu macam-macam ya keberlangsungan hidup. Kalau tidak ada bantuan, maka mereka ini adalah butuh dibantu ya kalau dalam kondisi bencana itu, karena fungsi-fungsi masyarakatnya ini sedang turun ya. Ya, apalagi kalau itu terus-menerus seperti Palestina itu ya. Di Palestina itu bantuannya harusnya terus-menerus karena mereka ini berada dalam kondisi bencana perang ya, secara terus-menerus. Lingkungan rusak, aset-aset hilang semuanya, dibom ya misalnya ya. Nah, dan juga martabat sebagai manusia ya, mereka dibombardir, ada yang sedang sholat, ada yang sedang di kantor ya, ada anak-anak yang sedang bermain misalnya ya. Sementara menjaga martabat ini harusnya menjadi perintah agama, tetapi karena bencana ini jadi kehilangan ya, kelestarian lingkungan dan juga terganggu ya kemanusiaannya. Namun tadi seperti disampaikan beberapa teman Anda itu, bencana itu tidak seluruhnya berupa azab ya. Nanti bisa dilihat dari kata-kata yang dipilih di dalam Al-Quran, apakah menggunakan kata musibah, bala, fitnah, atau azab. Nah ini nanti Anda bisa lihat ya dari bahasa aslinya itu kata apa yang digunakan oleh Allah ya, sampai ada 10 ya. Nah ini contoh musibah. Nanti dicek ya ayat-ayatnya. Asoba dalam bahasa Arab musibah itu dari asoba. Asoba artinya adalah sesuatu yang menimpa kita. Nah ya, sesuatu yang menimpa seseorang itu namanya asoba. Kemudian ini didukung oleh ayat-ayat. Ini nanti dicek
Dan kata ini sebenarnya netral ya. Asoba itu sesuatu yang menimpa manusia, bisa kebaikan atau keburukan ya, asal katanya itu. Nah ini sesuatu yang menimpa itu artinya musibah ya. Musibah itu sebenarnya sesuatu yang netral, bisa baik maupun juga keburukan. Nah ini yang pertama. Kemudian bala ya, kata bala ini adalah berarti sebuah cobaan untuk memperteguh iman. Jadi diberikan cobaan tetapi untuk memperteguh iman. Ini bisa berupa peristiwa yang menyedihkan atau menyenangkan ya. Tadi ya sama, cobaan itu bisa sesuatu yang menyedihkan atau justru sesuatu yang menyenangkan. Nah ini ya kata kedua, bala ya, ini harusnya pakai hamzah ini, bala. Bisa diedit nggak? Ya, bala. Nah ini yang ketiga, itu Allah SWT menggunakan kata fitnah, bukan musibah dan bukan bala, tetapi kata yang dipilih Allah adalah kata fitnah ya. Kata fitnah ini mengacu pada beberapa arti ya, misalnya kemusyrikan itu juga sebuah fitnah, cobaan, ujian juga bisa, atau kebinasaan atau kematian, juga siksa atau neraka atau azab. Jadi ini fitnatun ya, fitnah di dunia maupun di akhirat. Nah ini mengacu pada ada sering artinya musyrik, cobaan atau ujian. Ya di dalam surat Taghabun nanti dilihat lagi kata fitnahnya ada di mana. Nah, ada yang memang Allah memilih kata azab ya. Azabah. Ya, ini bisa dilihat dari kata azabah, siksaan. Ya, ada siksaan di sini, memang azab itu berupa siksaan. Biasanya karena mereka ini melanggar ketetapan Allah. Kemudian dampaknya bisa dampak yang besar atau dampak yang tidak terlalu besar atau kecil ya. Ini ada 3 surat yang mendukung, nanti bisa dilihat surat Ad-Dukhan, As-Sajdah, dan surat Luqman. Azaba ya, azaba. Nah, next. Fasad ya, al-fasad. Fasadu. Nah, apa akar katanya fasad itu? Fasada ya, fasad itu lawan katanya dari baik. Baik itu asyilah atau al-islah, sedangkan fasad itu justru sesuatu yang buruk ya. Atau dikatakan menurut Qurtubi, fasad itu artinya penyimpangan dari kelurusan atau ya, menurut Al-Qurtubi fasad berarti penyimpangan dari kelurusan atau kestabilan, yakni menjadi tidak stabil dan rusak. Ya, artinya
ada sesuatu yang berubah dari kondisinya yang stabil menjadi tidak stabil. Nah, untuk menjelaskan kata al-fasad atau fasad gitu ya, apa maknanya, untuk bisa memahami ketika bencana itu ya, di surat Ar-Rum ayat 30 menyebutnya sebagai Allah memilih kata untuk menyebabkan itu dengan kata fasad. Juga halak ya, secara bahasa artinya adalah menghancurkan ya, menghancurkan atau membinasakan. Ini ada suratnya, nanti silakan dicek. Nah, ini yang beberapa 7 ya, nanti dilihat lagi urutannya. Tadmir ya, berasal dari kata dammaro yang berarti menghancurkan ya, tadmir, dammaro yang berarti menghancurkan, sehingga tadmir itu artinya adalah kehancuran. Nah, ini bisa dilihat di dalam Al-Isra, Al-Furqan, dan surat Muhammad ya. Tadmir. Oke, kemudian tamzik ini kalau dari bahasa Arabnya mazzaqo ya. Mazzaqo yang dalam Al-Quran itu artinya kehancuran, atau di sini di dalam surat Saba nanti bisa dilihat juga ya, tamzik ini ya, mazzaqo ini artinya mirip ya dengan tadi yang artinya kehancuran juga. Kemudian yang ke-9 iqob. Nah, iqob ini dari kata aqoba, arti membalas atau menghukum, dalam surat Nahl, surat Nasr gitu ya. Ini yang artinya aqoba, atau Allah ini menghukum hambanya ya. Biasanya kalau orang dihukum itu kemudian baru ingat ya. Ini yang terakhir adalah nazilah ya, dari nazala, anzala dalam Al-Quran itu artinya menurunkan siksa kepada siapapun ya. Nah, menurunkan siksa kepada orang yang menghindari kebenaran, menghindari Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Hijr. Nah, ini nanti dilihat surat Al-Hijr ayatnya 90 sampai 91. Ini tentang makna diturunkan siksa gitu ya pada saat terjadi bencana. Nah, bencana alam itu contohnya banyak sebenarnya ya, gempa bumi, letusan gunung api ya, tsunami, apalagi tanah ya, itu bisa dikatakan tanah longsor atau tanah berpindah ya. Ada banjir, kekeringan. Nah, ini contoh-contoh bencana yang tidak disebabkan oleh ulah manusia. Kemudian yang non alam ini juga bisa, contohnya adalah kegagalan teknologi, epidemi atau wabah, konflik sosial, kemudian ada teror ya. Ini tentang bencana non alam karena ulah manusia yang secara tidak langsung dan menimbulkan efek adanya bencana ya.
Nanti tolong untuk referensinya bisa ditambah fikih, ya fikih kebencanaan Majelis Tarjih Muhammadiyah, nanti bisa dilihat ya, ada tentang bagaimana memaknai bencana. Nah, tadi sampai di sini. Bagaimana pemaknaan dari bencana? Nah, sebenarnya tadi teman-teman sudah bisa juga menyampaikan yang sesuai ya, bahwa ketika seseorang mengalami bencana apapun bentuknya ini, sebenarnya cara Allah untuk mengungkapkan kasih sayang kepada manusia, atau karena Allah tidak pernah berbuat zalim, ya, supaya tidak berbuat zalim justru didekatkan ya pada sesuatu yang bisa mengingatkan mereka ya. Jadi ini kasih sayang Allah kepada manusia. Ujian cobaan supaya tidak berbuat zalim. Kemudian juga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Di sini rahmat Allah, rahim Allah itu bisa nanti diuji ya. Allah mengujinya dengan diadakan satu ujian-ujian, salah satunya apakah lolos tidak dengan ujian-ujian itu. Kemudian tentang bagaimana memaknai bencana secara umum, hikmahnya adalah segala peristiwa ini didasarkan kebaikan dan keadilan dari Allah. Jadi ada kebaikan dan keadilan, tetapi kadang manusia tidak mau bersabar ya. Maka di sini manusia diminta untuk kembali mengingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia bisa tenang, kondisi tenang nanti dia bisa mensikapi kondisi-kondisi yang dia rasakan ya, selama dia menderita penyakit ya, misalnya. Jadi ini ya, bisa intinya adalah sebagai kasih sayang Allah diberikan dia makna-makna ini, kita perlu proporsional mensikapi ketika terjadi bencana, jangan menganggap semuanya itu adalah azab ya. Nah, cara mensikapi bencana coba saya minta untuk membaca Mas Nadia Rizkia dan Nazia. Hadir, Bu. Coba dibaca cara menyikapi bencana ini. Cara menyikapi bencana, semua pihak, individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah harus bersikap positif terhadap bencana. Saling mengenal dan saling tolong-menolong serta menjalin relasi positif. Quran Surat Al-Hujarat ayat 49, Quran Surat Al-Hujarat 49 ayat 13, Quran Al-Maidah Surat 5 ayat 2, Syukur Quran Surat Al-A'raf, dan sabar Quran Surat Al-Baqarah 155 sampai 156. Jadi apa nih dari slide ini yang kamu ambil, Mbak? Gimana pemaknaanmu tentang cara menyikapi bencana? Gimana? Coba pakai kata-kata sendiri, tidak harus sama.
Menurut saya untuk menyikapi bencana itu berdasarkan dari PPT yang saya baca tadi, itu kita harus bersikap tidak perlu yang kayak panik gitu loh Bu. Jadi kita harus bisa menerima bencana apapun itu yang terjadi ke kita sebagai bentuk itu ujian dari Allah pada kita, seperti itu Bu. Ujian ya, itu adalah ujian sehingga harus disikapi ya. Dan juga tolong menolong, nah, ini yang penting ya. Jangan dilihat sebagai masalah pribadi gitu ya Mbak ya. Apakah memungkinkan saya kan lagi kena bencana kemudian tolong menolong, bisa nggak? Contohnya bagaimana? Ya, jadi harus resources sosialnya ini digali ya. Tiap terjadi bencana ternyata bisa growth-nya itu adalah ketika kemudian memunculkan sumber daya, bukan hanya sumber daya pribadi, tapi juga sumber daya sosialnya ini. Gitu ya, menggerakkan ya orang-orang untuk saling tolong menolong, menjalin relasi yang positif. Jadi ternyata bencana itu tidak hanya berdampak pada individunya, tetapi juga bisa berdampak positif pada masyarakatnya ya, sumber daya sosialnya. Bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa Bu. Bisa Bu. Coba sini saya share tapi jadi nggak kelihatan. Hilang ya. Tadi sampai slide ke 18 ini ya, cara menyingkapi anak ini slide terakhir. Jadi yang maknanya adalah bencana itu apapun bentuknya adalah sebagai kasih sayang Allah kepada manusia. Kemudian tadi ya, merupakan ujian dan cobaan, juga ada hikmah. Dan kemudian cara mensikapinya menjalin ya suatu kebaikan-kebaikan individual, baik individunya, keluarganya, masyarakatnya, pemerintahnya, dan juga kita harus mengeluarkan ya semua potensi-potensi yang kita punya untuk membantu saudara kita yang terkena oleh bencana. Nah ini secara umum ya, tadi ayat-ayatnya juga sudah banyak. Nah ini tentang fikih kebencanaan menurut ajaran Muhammadiyah, ya, ajaran Islam. Baik, bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa ya. Tinggal nanti kita mencoba mengevaluasi ini termasuk yang mana bencana yang menimpa kita ini ya. Kita introspeksi gitu ya. Oke, saya stop share. Jadi ini tentang fikih kebencanaan, materinya hanya sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya, ya silakan. Ada yang mau bertanya?
Bu mau tanya dong Bu. Ya, Saya mau tanya mengenai ini Bu. Kan hanya masalah teknis sih Bu. Kan saya kemarin tuh ngirim tugas yang pertama itu pakai email pribadi Bu. Cuman sekarang saya sudah beralih ke email Wade. Itu gimana ya Bu? Apakah perlu saya keluar dari Google Classroom-nya yang email pribadi atau gimana Bu? Oh, sebentar saya cek ya Mas kamu. Di kan, saya nurut aja. Ini sudah masuk kok Mas. Mau pakai email apa nih? saya tadi pagi soalnya masuk lagi Bu pakai email Wade Bu. Sama mau tanya Bu untuk presensinya pripun nggih Bu? Oh iya, saya buatkan ya. Ini masuk kamu. Berapa surat? 7. Ada 7 surat ya, Mas Dimas Brian ya. Nggih Bu. Ya. Ini kamu nggak pakai email Wade nih, bisa masuk atau ini yang baru? Kamu ngirimnya barusan atau ini soalnya? Yang lama pakai email ini Bu, email, sorry email pribadi Bu, tapi yang tadi pagi baru saya kirimkan itu pakai email Wade Bu. Tapi tugasnya sama ini ya. Sama Ibu. Oke, ini saya lihat ada berapa halaman? 6 ya Mas. Ya sebaiknya email UAD ya, tapi nanti ini karena udah terlanjur masuk. Saya lupa ya, ini mungkin sudah saya setting email bukan UAD juga bisa masuk ya. Kan kamu nggak email UAD tadi Mas ya? Ternyata bisa masuk. Oh, ya. Ya. Jadi nanti khawatirnya malah hilang ini tugasmu. Kalau bisa ya udah. Soalnya ada kendala-kendala nanti silakan ganti akunnya. Ini sudah masuk ya Brian. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Bu. Sampun Ibu. Nanti materinya saya saya kirim ya. Nah, selain dari tugas yang sudah saya berikan, apakah Anda pernah mengalami langsung atau ada yang witness ya, mungkin hanya menyaksikan saja terhadap bencana sahabat Anda, teman Anda, atau orang terdekat kita ya. Siapa yang pernah ya mengalami tadi penurunan fungsi-fungsi tadi ya, kemudian selain penurunan fungsi-fungsi juga sumber daya pribadinya ya, barangkali ini menurun ya sumber daya pribadinya itu. Nah, karena menurun maka dia membutuhkan orang lain untuk menangani. Nah, boleh sebagai pelaku atau yang mengalami atau boleh Anda ini witness atau orang yang menyaksikan bencana orang lain. Siapa yang pernah bisa ya gitu ya Mas Brian ya, Dimas Brian ya. Siap Ibu. Oke, sebentar ya. Tak buatkan presensi. Oke. Monggo sambil saya buka presensi, kalau ada yang mau share, siapa yang pernah mengalami pengalaman pribadi atau pengalaman teman,
Saya Ada yang pernah, pernah? Ya, Bu. siapa nih? Namamu siapa, Mbak? Desi ya? Heeh. Saya pernah waktu itu ada gempa bumi di Lombok tahun 2018 itu loh, Bu. Ya. Berarti kamu sebagai apa? Saya yang salah satu yang mengalami, Bu. Kan itu besar ya gempanya, sampai 7 skala Richter. Kamu di Lombok mana? Saya di Lombok Timur, Bu. Tapi kena sampai Lombok Timur gempanya. Yang pinggir pantai cukup ini ya? Cukup berpengaruh ya ke rumah-rumah ya sekitar pantai ya? Lombok Timur. Iya, Bu. Itu sampai ada isu mau tsunami juga waktu itu. Nggak cuma yang di pinggir pantai sih, Bu. Semuanya rusak. Yang nggak di pinggir pantai juga rumahnya banyak yang rusak. Secara fisik ya, kalau ini Anda mengalami kerugian dari mungkin saudara yang meninggal gitu? Alhamdulillah kalau keluarga saya alhamdulillah selamat semua, Bu. Cuman ya tetangga-tetangga saya ada yang meninggal tertimpa bangunan rumahnya. Rumahmu bagaimana? Rumah saya alhamdulillah aman, Bu, cuma retak-retak gitu. Oh, retak-retak. Iya. Ini masih ditinggali ya setelah bencana Masih. itu? Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Terus yang retak-retak? Yang rata-rata udah diperbaikin gitu. Oh, diperbaiki ya, tidak harus mengganti bangunan ya, tapi cukup memperbaiki saja ya. Jadi kalau dari 1 sampai 10, 1 itu apa? Berdampak sangat berat bagi kamu dan 10 itu berdampak sangat berat bagi kamu, 1 itu berdampak yang sangat tidak berat ya bagi kamu, maka berapa nilai bencana itu dalam kehidupanmu, Mbak? Kalau 1 sampai 10 mungkin 8 ya, Bu. 8 saat Iya. itu ya? Iya. Kenapa? Kan rumahmu masih bisa dipakai, tidak ada korban meninggal dari keluargamu, terus Perasaan apa ya, Bu, kayak terancam gitu. Jadi kan gempanya itu nggak sekali, tapi berkali-kali gitu, Bu. Jadi selalu ada gempa susulan. Kita mau ibadah pun selalu ngerasa takut gitu. Terus mau masuk rumah takut. Terus juga pokoknya dihantui gitu loh, Bu, rasanya. Jadi secara subjektif kamu merasakan itu 8 ya. Jadi hampir sangat berat itu ya. Dari 10. Iya, Bu. Waktu itu saya masih SMA kan, Bu. Dan saya tuh asrama, jadi jauh dari orang tua. Tapi masih di Lombok juga. Nah, waktu itu malamnya setelah sholat maghrib, saya kan kamarnya di lantai 2 ya, Bu. Itu tiba-tiba ada gempa. Nah, itu awalnya masih kecil. Terus pas mau turun tangga, itu tiba-tiba makin besar dan semua listriknya itu mati, Bu. Jadi banyak teman-teman saya yang juga yang jatuh, yang luka gitu. Dan juga ada beberapa yang pingsan gitu, Bu. Jadi saya nyaksiin itu ngerasa itu agak traumatis sih, Bu. Oh, kamu melihat sekitarmu ya? Iya. Lebih parah dari kondisimu sendiri ya? Iya, Bu, tapi efeknya traumatis. Iya, tapi untungnya waktu itu cuma mikirin gimana ini semua orang di asrama itu bisa keevakuasi keluar gitu. Terus waktu itu kita dikumpulin di lapangan di tengah-tengah ada bangunan tapi agak jauh dan itu kita nyaksiin langsung gimana bangunannya itu bergerak-gerak gitu, Bu. Dan kita yang duduk pun itu ikut goyang gitu loh, Bu. Segitunya ya. Berapa skala Richter itu? Itu 7. Yang paling besar ya?
Iya. 7 ya. Pusatnya di mana waktu itu? Pusatnya waktu itu kalau nggak salah di Lombok Utara, Bu. Oh, di barat ya, kamu timur ya, modelnya. Di utara, Bu, ininya pusatnya. Oh, pusatnya utara, kamu timur ya, nggak terlalu jauh ya. Iya. Oke, ya cukup memprihatinkan ya Mbak ya. Ini mau tak buatkan 13 Maret. Maret tanggal 13. Yes, oh, biasa belum. Ya, silakan kalian ini melihat di portalnya untuk bisa presensi. Yang tidak hadir nggak usah presensi ya. Nah ini tadi Mbak Desi sudah sharing, terima kasih pengalamannya. Meskipun rumahnya tidak kemudian sampai hancur, tetapi ternyata pengalaman psikologis itu bisa masing-masing ya dalam menyikapi suatu kejadian tadi. Apakah itu kemudian Mbak Desi menganggapnya sebagai apa bencana itu yang waktu itu dihadapi, dialami? Kalau waktu itu sih saya nganggapnya dua hal ya Bu. Yang satu itu sebagai azab karena ya kondisinya masyarakatnya waktu itu banyak yang ngelakuin maksiat gitu loh Bu. Terus yang kedua ya udah itu sebagai apa namanya? Sebagai buat penghapus dosa gitu Bu. Itu yang berarti kamu menganggapnya itu azab ya? Iya Bu. Apa maksiat apa yang kemudian kamu lihat di sekitarmu? Itu kayak apa namanya? Kan Lombok itu banyak pariwisatanya ya Bu. Nah itu dibebasin gitu loh yang statusnya bukan suami istri, terus banyak yang tidur bareng gitu Bu. Banyak apa? Banyak yang tinggal serumah gitu tanpa status. Itu turis atau warga asli? Dua-duanya Bu. Oh, warga asli juga tinggal serumah tanpa nikah. Lombok lo ya? Iya ada Bu. 1000 masjid. Pulau yang terkenal dengan 1000 masjidnya itu banyak juga yang kumpul kebo ya? Iya ada, tapi di daerah pariwisata gitu sih Bu. Tapi kalau di daerah desa-desa itu nggak ada Bu. Oh, jadi terpengaruh oleh gaya hidup turisnya ya? Iya Bu. Padahal ini bukan Bali yang sangat ini ya. Bali kan udah lebih dulu ya terkenalnya dibanding Lombok ya. Iya Bu, makanya sekarang aturannya agak ketat. Oh, kalau nginap harus suami istri gitu. Iya. Nah itu ya berarti pemaknaanmu ada perubahan nggak ketika kemudian diazab ya kamu menganggapnya itu masyarakat ada perubahan nggak sih? Ada Bu. Oh ada ya. Tadi yang terus berubah aturan gitu ya, aturan-aturan jadi berubah lebih ketat ternyata gitu ya. Manusianya lebih evaluasi gitu ya. Iya Bu. Evaluasi. Jadi positif ya dikasih bencana Allahnya. Sekarang masih 8 Mbak Desi. Kenapa Bu? Sekarang kamu menganggap tingkat keberatannya kamu mengalami bencana Lombok 2018 itu kamu masih skala 8?
Mungkin berkurang ke 6 atau 7 sih, Bu. Sekarang berapa? Dulu 8 ya, sekarang? Kayaknya 6 atau 7 deh, Bu. 6 deh. 6 atau 7 ya? 6. Oh, masih di atas 5 ya, Mbak ya? Kamu masih merasakan efek bencana itu ya dalam dirimu ya? Efeknya apa? Mengganggu nggak? Cukup mengganggu, Bu. Soalnya Mengganggu. Banyak hal sih, Bu, yang berubah. Kayak kamu masih terganggu sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi? Kalau sekarang nggak terganggu, cuman apa ya, perasaannya itu masih terganggu gitu. Nah ya, itu berarti perasaannya masih terganggu. Nah, kamu perasaanmu terganggu itu berdampak apa sebagai mahasiswa? Maksudnya gimana, Bu? Ya, misalnya kamu tidak konsentrasi belajar, kan perasaanmu masih terganggu kan, 6 tadi loh. Terus efeknya apa dalam dirimu kehidupan sebagai mahasiswa ini? Kalau sebagai mahasiswa tuh nggak terlalu, Bu. Cuman ini sih saya jadi agak sensitif gitu sama apa ya, kayak gerakan dikit atau getaran sedikit gitu loh, Bu. Tapi nggak sampai kemudian trauma ya, traumatik ya, enggak ya? Enggak, Bu. Cuman lebih waspada ketika ada sesuatu yang mengingatkan pada peristiwa tersebut ya. Iya. Ya, berarti 6 ini ya harus diturunkan ya Mbak, di bawah 5 ya. Nah, Anda ini semester berapa? 21 kan? Iya, Bu. 21. Masih ada banyak mata kuliah yang bisa dimanfaatkan, atau Anda ikut pelatihan-pelatihan psikologi ya, atau nanti kalau ada mahasiswa kakak kelas mencari klien, barangkali kamu bisa di-assess ya, dipantau, ini kok saya masih agak kagetan gitu-gitu ya, supaya nggak didiamkan ya kondisinya ya, karena masih 6 toh kamu merasanya. Skala ini tingkat kamu mengalami itu masih ada, kamu rasakan 2018 sudah 5 tahun yang lalu ya Mbak? Iya, Bu. Ya, cari tempat sharing ya Mbak ya, social support ya. Ya, baik, mudah-mudahan nanti di kelas ini juga bisa menjadi social support untuk siapa yang pernah mengalami satu peristiwa yang disebut sebagai bencana itu. Selain Desi ada lagi yang mengalami satu kejadian, apakah musibah disebut sebagai ujian, azab, peringatan? Siapa? Ada yang mau sharing? Satu lagi, laki. Yang laki satu. Biar nggak ngantuk, ayo. Selain Dimas Brian, siapa ini? Yang tadi siapa? Muhammad R tadi udah ya, Muhammad kamu ya. Belum ya, Ahmad Rasid ya tadi ya. Muhammad R ini kenapa nggak on cam? Muhammad Rizky, Bu. Ya, Muhammad Rizky, kenapa nggak on cam kamu? Tadi waktu on cam putus-putus suaranya, Bu. Oh, gitu. Kamu di mana posisi? Di kos, Bu. Oh, di kos. Padahal ya kalau kos kan nggak jauh-jauh amat ya. Ini harus ada solusi ya. Tempat kosnya cari yang ada wifi yang kuat. Gimana? Kamu pernah mengalami bencana nggak, Muhammad Rizky? Belum pernah yang besar banget sih, Bu. Paling nggak pernah di pusatnya, Bu. Oh, bukan pusat. Apa itu? Paling kayak gempa gitu, Bu. Kamu tinggal di mana? Kamu asli mana? Asli Kebumen. Jogja. Kebumen. Sorry. Oh, Kebumen. Ya, Kebumen itu mungkin efek dari gempa di Jogja 2006 ya.
Ya mungkin ya Bu. Lupa juga saya. Nggak terlalu ya berarti ya. Banjir gitu Kebumen nggak ya? Bukan Enggak, daerah Bu. banjir ya, Kebumen ya. Tapi jalan rusak ya, saya sering Iya, juga jalan jalan rusak rusak. Purworejo gitu kan, sampai banjir pernah juga kan. Oh, kurang paham Bu. Kurang paham ya, kamu selama kamu besar ini belum pernah mengalami ya. Lalu terus kamu motivasinya apa tuh ikut mata kuliah ini? Nggak apa-apa sih, pengen ikut aja Bu, pengen penuhin SKS. Pengen apa? Pengen ikut saja itu maksudnya apa? Memenuhi SKS Ibu. Cuman memenuhi SKS. Jadi Iya. nggak punya visi tertentu dari kuliah ini. Ya sebenarnya saya juga TPS sama Bu Urba kan, jadi saya mau ambil kelasnya Bu Urba gitu. Oh, kamu DPS saya? TPS Ibu. Oh, kamu TPS saya. Karena TPS saya terus mata kuliah saya. Oke Bu. Oh gitu. Ya dibangun ya ini ya motivasinya ya, biar nanti nggak cuman apa ya sekedar memenuhi SKS. Beda ya kalau punya motivasi tertentu ya. Apakah nanti saya ingin jadi relawan? Kalau ada bencana di Jogja atau di sekitarmu itu apa, Kebumen, Purworejo, mana daerah-daerah yang situ ya. Kan agak pantai ya Kebumen, kamu termasuk daerah pantai bukannya? Siapa tahu ya, kan nauzubillah bencana itu dimanapun ya. Tadi man-made disaster dan natural disaster ya. Ada yang karena ulah manusia kebakaran ya, bisa kan? Bisa nggak sewaktu-waktu? Bisa aja Bu. Atau banjir itu kan sebenarnya banyak karena ulah manusia selain alam ya. Perubahan iklim itu kan ulah manusia juga sebenarnya kan. Nah, ini Eropa beberapa waktu yang lalu ini luluh lantak karena bencana banjir ya. Pemanasan global ya, ini berdampaknya ke dunia lain ternyata ya, seluruh dunia. Nah itu saja ya mungkin sharingnya. Muhammad Rizky terima kasih, dan Desi Listia yang sudah berkenan sharing. Nanti kita masih akan lanjut siap-siap untuk memaknai yang dari yang tugas yang sudah dikumpulkan untuk minggu depan ya. Cara acak nanti Ibu akan minta kalian untuk menyampaikan. Apakah ada pertanyaan sampai sore ini? Indriani Safitri, silakan. Izin Bu, saya belum bisa absen Bu. Kenapa? Yang lain sudah? Saya mahasiswa pertukaran Bu. Oh, Anda pertukaran. Merdeka ya, kampus Merdeka ya? Iya Bu. Bentar ya. Kalau kampus Merdeka kayaknya saya yang harus mengabsenkan sejauh ini ya. Nanti saya absenkan ya. Ada lagi yang kampus Merdeka selain Mbak Indrian? Dari fakultas mana Mbak? Anda dari kampus mana? Fakultasnya psikologi Bu, dari Universitas Negeri Padang. Negeri Padang. Oh, Iya, Bu. fakultas psikologi Negeri Padang. Mata kuliah apa yang Anda ditransfer atau di apa itu Dikonversi konversi kebencanaan juga Bu. Oh, bisa ya sama-sama mata kuliah kebencanaan ngambil di fakultas lain ya, universitas lain. Bisa Ibu. Berapa SKS kalau di sana? 2 Bu. Bu? 2 ditransfer ke 3. Selain kebencanaan, apa lagi yang Anda ambil? Sebentar Bu. Oke ya. Ya nanti saya ini ya. Ada lagi selain Mbak Indriani yang kampus Merdeka? Ya terima kasih, saya diingatkan. Berarti kamu presensinya nanti selalu terpisah ya Mbak ya? Iya Bu.
Saya cek ya sebentar ya. Nanti saya lupa lupa saya cek. Presensi Kampus Merdeka. Pendidikan psikologi kebencanaan. Oh, yang kuliah pertama Anda masuk nggak? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Berarti 2 kali ini masuk terus? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Baru lapor sekarang, Mbak? Tapi kemarin yang minggu kemarin saya WhatsApp Ibu. Oh, ya. 13 Maret dikurangi 7 ya, berarti 5 Maret ya? 6 Maret ya? Itu ya. Berarti 2 kali nih saya absenkan ya, 6 Maret dan 6 Maret presensi sama hari ini 13 Maret. Nggak muncul ya Mbak ya namamu di portalmu? Ada namamu di mata kuliah Ibu, ada nggak? Kamu bisa absen sendiri? Belum, Bu. Nggak muncul ya di presensimu ya, di portalmu ya? Iya, Bu, belum. Ini memang harus dosennya. Kamu selalu lapor ya ketika presensi, ketika kuliah berlangsung, kamu selalu lapor ya. Baik, Bu. Sudah Mbak, sudah muncul Mbak? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Di kok T ya? Oh, yang hari ini 15 Maret. Sekarang udah muncul 2 kali presensi. Baik. Udah, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain? Oke ya. Ini ada 52 yang berarti ada 3 orang yang nggak hadir. Nanti tolong yang nggak hadir jangan presensi ya. Nah, itu etikanya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Kemarin sudah Ibu kasih bahan-bahannya toh? Sudah toh? Waktu RPS. RPS-nya sudah saya kasihkan Dimas ya? Brian. Dimas Brian. Nanti silakan dipelajari ya bahan-bahan, ada dari BPPD dan sebagainya, silahkan dari WHO ya. Kalian belajar ya, belajar mandiri juga, jangan mengantungkan pada dosen ya. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf kalau ada kesalahan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu ya. Terima kasih Bu. Oke.